Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada perkuliahan konservasi sumber daya lahan tatap muka ketiga kali ini, kami akan menjelaskan tentang daya dukung lahan. Materi ini disusun dan dikembangkan oleh dosen-dosen dari Lab Fisika Tanah, Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Tujuan dari materi ini adalah harapannya mahasiswa setelah mengikuti materi ini mampu menganalisis sifat tanah dan kualitas lahan dan mampu menetapkan secara akurat dan tepat kelas kemampuan lahan serta arahan penggunaan lahan untuk konservasi secara tertulis, sehingga dapat menghargai secara jujur nilai sumber daya lahan. Jadi, kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa paham akan pengertian kemampuan lahan, kemudian indikator apa saja yang diukur, bagaimana menganalisisnya, kemudian mampu menetapkan secara akurat dan tepat kelas kemampuan lahan dan arahan penggunaan lahan sesuai konservasi. Metode pembelajarannya nanti ada tugas project based learning. Mahasiswa akan diberi tugas menyelesaikan studi kasus. Kondisi tutupan lahan di lapangan seperti pada tatap muka pertama, bahwa hutan itu adalah contoh ideal kondisi tutupan lahan. Mengapa? Karena di sana berlaku siklus hidrologi tertutup. Air hujan yang masuk lebih banyak terinfiltrasi daripada yang terbentuk limpasan permukaan, sehingga erosi relatif tidak terjadi atau terjadi tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Namun, kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat memicu alih fungsi lahan. Salah satunya dalam bentuk tegalan intensif. Nah, ini pada lingkaran merah ini sudah mulai nampak terjadi alih fungsi lahan. Yang tadinya hutan atau semak mulai digunakan untuk tegalan. Komoditasnya rata-rata adalah tanaman semusim. Di sini contohnya adalah kentang. Seperti kita tahu, kentang itu intensif sekali lahannya, jadi dia untuk menanam itu juga harus diolah dulu tanahnya, dicangkul, kemudian untuk panen juga dicangkul, sehingga pengolahan bagian atas ini menggemburkan tanah atau memecah agregat dan potensi erosinya tinggi. Di sini juga terlihat tanaman kentang mulai masuk, merambah ke areal hutan tadi dan semak. Sini kelihatan sekali ini batas intensif dengan ini batas semaknya. Mungkin proyeksi ke depan dengan kebutuhan yang semakin meningkat, batas ini akan semakin ke kanan habis lama-lama. Nah, pemanfaatan lahan tegalan dengan konservasi yang belum sempurna dan tanpa konservasi masih banyak terlihat di lapangan. Contohnya ini. Di sini terlihat tidak ada gulutan sama sekali, hanya kecil-kecil. Ini ada pohon tunggak-tunggak ini ditebang, dan lahan semakin terbuka. Nah, ini lahan yang sangat curam, miring sekali, 45 derajat mungkin ini sekitar, dan tidak ada perlakuan konservasi sedikit pun. Tidak ada gulutan atau bangunan konservasi apapun. Nah, apalagi yang ini. Persiapan lahan, lahan diolah, dicangkul, tanpa teras, kemudian nanti langsung akan ditanami menjadi seperti yang ini. Apa dampak yang timbul ketika turun hujan? Bisa kita bayangkan. Dari berbagai literatur menunjukkan bahwa pada lahan miring,
saat hujan turun, maka limpasan permukaan lebih besar daripada infiltrasi. Sedangkan pada lahan datar, infiltrasi lebih banyak terbentuk daripada limpasan. Nah, rata-rata gambaran di atas tadi adalah kondisi lerengnya curam seperti ini. Limpasan inilah yang menyebabkan erosi tanah. Erosi mengikis lapisan tanah yang subur, air limpasan permukaan mengumpul di stream utama. Nah, ini adalah jejak-jejak erosi, hujan turun, kemudian mengalir, mengumpul di sungai utama. Nah, mekanisme ini juga pasti akan terjadi pada lahan di lapangan seperti gambar di atas tadi. Apa dampaknya? Dampaknya adalah secara in situ atau di lokasi, yang pasti lapisan tanah bagian atas akan hilang sehingga kesuburannya berkurang. Nah, apabila tanahnya yang subur hilang, maka kebutuhan pupuk lebih banyak, biaya produksi meningkat. Masih ingat dengan materi profil tanah, jadi tanah itu tersusun atas horizon O, A, B, C, R. Maka apabila terkena erosi, yang hilang pertama kali adalah lapisan O dan A. Apabila ini terjadi pada lahan miring, maka yang tampak adalah seperti pada ilustrasi berikut. Pada lahan miring, ketebalan tanah itu lebih tipis daripada lahan yang datar. Ini tanah subur lebih sedikit. Itu dampak in situnya dari adanya terjadinya erosi. Nah, dalam skala besar, ya, longsor dapat terjadi. Nah, jika terjadi, maka merusak lahan pertanian, butuh ekstra tenaga dan biaya untuk mengolah kembali. Nah, bisa terlihat bersama. Ini tadinya ini lahan pertanian, sebelahnya ini longsor. Maka butuh tenaga besar dan biaya yang banyak untuk dapat mengolahnya kembali. Ini dampak in situ. Dampak ex situ-nya adalah, tadi disampaikan bahwa air limpasan permukaan itu mengumpul di sungai utama. Nah, dari alur sungai utama di bagian atas mengumpul di sungai utama di bagian bawah, sehingga menyebabkan debit air meningkat. Maka terjadi luapan air sungai. Dia akan merendam lahan pertanian dan juga merendam permukiman. Bisa dibayangkan berapa kerugian yang timbul akibat adanya banjir ini. Akar masalahnya mana? Adalah awal tadi terjadinya limpasan permukaan pada lahan-lahan miring yang digunakan untuk tanaman semusim. Berbagai kondisi di atas tadi dapat dicegah jika kita menerapkan konservasi dengan benar. Ada kata-kata dengan benar. Nah, apakah itu sudah benar? Nah, bila dilihat dari dampak timbul, dapat diduga atau dihipotesis bahwa lahan tadi digunakan mementingkan aspek ekonomi saja. Untuk konservasi sedikit ditinggalkan atau bahkan banyak ditinggalkan. Ataupun kalau dilakukan pasti tidak benar juga. Kita ingat kembali pada materi kedua, definisi atau pengertian konservasi adalah penempatan sebidang tanah pada cara penggunaannya sesuai dengan kemampuan tanahnya atau lahannya dan memperlakukannya sesuai dengan syarat yang ditentukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Sifat kimia biologi tanah menentukan kemampuan tanahnya. Nah, di sini ada kata kunci kemampuan tanah. Mari kita cek kembali apakah konservasi yang dilakukan itu sudah benar. Apakah sudah sesuai dengan kemampuan tanah atau kemampuan lahannya. Mengapa kemampuan tanah atau kemampuan lahan itu penting? Nah, sudah disimulasikan di salah satu penelitian
Ini di salah satu daerah aliran sungai di Jawa Timur, di Daskonto. Pada penggunaan lahan aktual, erosi yang terjadi itu tinggi. Buktinya mana? Ditunjukkan oleh warna coklat yang tua ini masih banyak. Ini rata-rata adalah wajib batuan adalah 480 ton per hektar per tahun. Nah, bagaimana ketika das ini penggunaan lahannya diatur sesuai dengan konservasi dengan memperhatikan kemampuan lahan tadi. Nah, lahan yang tadinya konservasinya tinggi, erosinya tinggi itu berkurang di sini. Beberapa wilayah yang tadinya coklat gelap mulai hilang. Ini masih coklat gelap di sini, ini mulai hilang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penerapan konservasi tanah ya dengan catatan dengan benar tadi sesuai dengan kemampuan lahannya itu dapat mengurangi erosi sehingga banjir longsor paling tidak dapat diminimalisir atau dicegah. Nah, pada materi ini kita akan diskusi, kita akan bahas tentang apa itu kemampuan lahan dan bagaimana cara mengevaluasinya. Secara definisi, kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematik, artinya metodenya sudah baku, dan pengelompokan ke dalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaan cara lestari. Jadi tujuannya adalah penggunaan cara lestari. Yang merah ini adalah kata kunci, adalah penilaian lahan, artinya lahan itu dinilai. Kalau dinilai berarti lahan itu dikarakterisasi. Entah itu diamati atau diukur, dianalisis di lab, dan seterusnya. Setelah itu sesuai dengan kriteria yang ada dikelompokkan. Berdasarkan apa? Potensi dan penghambat. Kalau itu potensi, bagaimana kita memanfaatkan potensi itu dengan baik agar lahan tetap lestari dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Kalau penghambat, bagaimana mengelola penghambat itu agar produksinya juga naik, tapi lahan juga tetap lestari. Ingat, di materi kedua kemarin, Prof. Zainal menyatakan bahwa konservasi bukan berarti menunda penggunaan lahan atau melarang, ya, namun memanfaatkan secara berkelanjutan, ya, kepentingan produksi dan konservasi ekologi harus bertemu di situ, harus seimbang. Produk akhir dari kemampuan lahan itu adalah seperti ini, ya, berupa peta spasial. Jadi kalau kita diskusi bicara tentang kemampuan lahan, pasti muncul aspek spasial di situ. Ini adalah contohnya, ini daerah Kabupaten Tuban. Dianalisis kemampuan lahannya muncul ada kelas 2, kelas 8, kelas 7, dan seterusnya. Nah, ilustrasi lain adalah seperti ini. Ini ada lahan dataran, semakin ke sana semakin curam, maka kelasnya semakin tinggi. Semakin tinggi kelas berarti penggunaan semakin terbatas. Jadi lahan dikelompokkan berdasarkan sifat-sifatnya tadi. Bagaimana sistem klasifikasi kemampuan lahan? Lahan dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu kelas, subkelas, dan satuan kemampuan. Pengelompokan berdasarkan atas intensitas faktor penghambat. Kemudian kelas kemampuan lahan adalah satuan unit lahan yang memiliki tingkat penghambat yang sama. Ya. Artinya kalau satuan unit lahan berarti ini aspek spasial muncul di situ. Kelas diberi simbol angka Romawi 1 sampai dengan 8. Kemudian subkelas itu menandakan ancamannya apakah erosi, kelebihan air, atau tekstur, kemudian kedalaman tanah yang menjadi pembatas perkembangan akar, iklim, ya, bahaya banjir, dan seterusnya. Dan satuan kemampuan ini adalah intensitas penghambatnya. Bagaimana hubungan kelas kemampuan lahan dengan macam penggunaan lahan? Nah, ada tabel hubungan antara kelas kemampuan dan penggunaan.
seperti ini. Bagaimana cara membaca tabel ini? Contoh nih, kelas kemampuan lahan 1 dapat digunakan untuk semua jenis penggunaan lahan. Mana kelas kemampuan lahan 1? Kelas kemampuan lahan 1 adalah ini. Maka dia boleh digunakan untuk cagar alam, hutan produksi, penggembalaan terbatas, penggembalaan sedang, penggembalaan intensif, garapan terbatas, garapan sedang, garapan intensif, garapan sangat intensif. Nah, dari semua arahan penggunaan lahan pada kelas kemampuan lahan 1 itu boleh digunakan semuanya. Jadi kalau ada lahan masuk ke kelas kemampuan lahan 1, maka dia opsinya lebih banyak untuk digunakan sebagai apa nantinya. Bagaimana dengan kelas kemampuan lahan 7? Kelas kemampuan lahan 7 ada di sini. Maka penggunaan lahannya terbatas, hanya boleh untuk cagar alam atau hutan lindung, ya ini. Kemudian hutan terbatas atau produksi di sini. Kemudian penggembalaan terbatas, ya hanya boleh untuk 3 ini. Bagaimana bila dimanfaatkan untuk penggunaan lahan yang lain di luar 3 ini? Bisa, tetapi nanti potensi kerusakan lahannya meningkat atau rawan erosi, longsor, sehingga menimbulkan banjir. Nah, kelas kemampuan lahan 8 ini biasanya pada lereng-lereng yang sangat curam hanya digunakan untuk cagar alam atau hutan lindung, itu di sini. Kelas 8 berarti yang ini aja. Tidak boleh untuk yang lain. Bagaimana kriterianya? Kita menentukan apakah lahan itu masuk kelas 1, 2, 3, 4, atau 8. Ada faktor pembatas yang diamati atau diukur di lapangan. Ada 11 indikator yang diukur ya untuk menentukan tadi. Nah, dari 11 tersebut diklasifikasikan sesuai kriteria kemampuan lahan. Berikut ini tabelnya. Lereng dikelompokkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas. Kepekaan erosi diklasifikasikan menjadi 6 kelas. Nah, tingkat erosi diklasifikasikan menjadi 5 kelas dan seterusnya. Artinya nanti kalau ada lahan memiliki setelah diukur indikatornya memiliki nilai, misalnya teksturnya T4. Nah, T4 berarti dia ada di kelas 3 atau 4 atau 7. Nah, namun juga dilihat tingkat erosinya, apakah dia masuk setelah diukur dilihat di lapangan apakah masuk dalam E0, E1, E2, E3. Nah, itu juga mempengaruhi. Nah, bagaimana penjelasan lebih detail dari masing-masing faktor pembatas ini? Berikut ini. 1. Lereng. Lereng itu menunjukkan tingkat kemiringan lahan. Dia dikelaskan menjadi 7 kelas. Dari datar, landai, agak miring, curam, sangat curam, dengan satuan persen. Ini diukur menggunakan klinometer namanya alatnya. Nah, contoh ini ada lahan. Diukur menggunakan klinometer, sudutnya berapa? Kalau datar. Nah, kemiringan ini yang diukur nanti. Ini menentukan masuk kelas apa. Kemudian kepekaan erosi. Kepekaan erosi itu adalah sebelum terjadi erosi atau dia menilai potensi erosinya. Apakah tanah itu mudah tererosi atau tidak. Menggunakan pendekatan nilai K, erodibilitas tanah. Ini bisa menggunakan rumus erodibilitas atau menggunakan pendekatan nomograf. Apa yang harus diukur di lapangan? Yaitu kandungan bahan organik, diamati struktur tanahnya, gumpal bersudut, gumpal membulat, lepas, dan seterusnya. Kelas permeabilitasnya dan teksturnya. Sama, menggunakan rumus juga ini yang diukur, dengan nomograf juga menggunakan faktor-faktor ini. Jadi dia lebih ke grafik.
Nah, apa kaitannya dengan faktor pembatas tadi, tabel sebelumnya, bahwa di sini terlihat semakin ke kanan, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G semakin curam, maka kelas kemampuan lahannya semakin tinggi menuju kelas 8. Semakin tinggi kelas kemampuan lahannya, masih ingat tadi tabel hubungan KKL dengan kelas kemampuan lahan dengan penggunaan lahan, maka penggunaan lahannya semakin terbatas. Ya, sini hanya untuk hutan lindung, semakin curam semakin terbatas. Begitu juga untuk kepekaan erosi. KE1 sangat rendah, KE2 rendah, KE6 sangat tinggi. Artinya ini ya semakin tinggi nilai kepekaan erosi, artinya tanah tersebut mudah tererosi. Ya, sehingga kelas kemampuan lahannya juga semakin tinggi, penggunaannya semakin terbatas. Selain kepekaan erosi, juga diukur erosinya. Nah, kalau ini adalah erosi yang telah terjadi. Ini dilihat di lapangan, mulai dari tidak ada erosi sampai dengan sangat erosi atau erosi parit. Ukurannya adalah persentase lapisan tanah yang hilang. Ringan, sedang, agak berat, berat, sangat berat. Nah, seperti ini contohnya dari dua ilustrasi ini menunjukkan bahwa terjadi erosi. Dibandingkan mana yang sedang, mana yang agak berat. Nah, ini alur-alur ini menunjukkan telah terjadi erosi. Ini juga. Nah, mungkin ini yang sangat berat, ini agak berat, ini ya. Karena ini sudah sampai lapisan bawahnya terlihat persentase yang hilang juga lebih banyak. Kemudian selain erosi, kedalaman tanah juga diukur, ya, bisa menggunakan singkapan lahan atau tanah, ya, atau dengan bur tangan, ya, dalam, sedang, dangkal, sangat dangkal. Nah, dibuka lagi materi tentang dasar ilmu tanah. Di sana ada kedalaman. Kedalaman tanah di sini yang dimaksud adalah solum, artinya lapisan yang dapat ditembus oleh akar, ya. Jadi ini dari ini sampai sini berapa dia? Artinya akar masih bisa dapat menembus itu berapa? Apabila hanya setebal ini kurang dari 25 cm berarti sangat dangkal. Sama kalau erosi yang terbentuk semakin yang terjadi atau tanah yang hilang semakin besar berarti potensinya semakin kelasnya semakin tinggi, penggunaannya terbatas. Sedangkan untuk kedalaman tanah semakin dangkal, maka penggunaannya juga semakin terbatas. Tanah-tanah dangkal kalau digunakan untuk semusim maka potensi hilangnya lebih tinggi, jadi lebih cepat tererosi, lapisan atasnya lebih mudah hilang. Maka kalau yang tanah dangkal masuknya ke kelas 7, 8 yang penggunaannya terbatas untuk hutan lindung saja atau hutan produksi, tegaan yang pengolahan tanahnya bagian bawah itu tidak intensif. Selanjutnya ada drainase. Drainase itu menggambarkan tata air, dikelaskan menjadi 6 dari 0 sampai 5, dari berlebihan baik sampai sangat buruk. Penandanya apa? Penandanya adalah warna bercak kelabu kuning atau coklat. Contoh ini, drainase baik apabila tidak ada bercak kelabu kuning coklat sampai kedalaman 150 cm. Nah, sedangkan yang buruk ada bercak kuning kelabu coklat pada bagian bawah dan bagian atas atau seluruh lapisan tanah. Nah, seperti ini. Kalau tidak ada bercak sepanjang ini, ya, maka itu drainasenya baik. Tetapi kalau ada bercak kelabu, misalnya contohnya ini, oh berarti ini drainasenya buruk. Artinya apa? Air hujan yang masuk ke tanah akan tertahan di sini, sehingga menimbulkan bercak kelabu, ya. Proses oksidasi reduksi di situ dengan mineral, air terhambat di sini, membentuk bercak kelabu coklat kuning. Seperti itu. Kemudian batuan yang dimaksud di sini adalah batuan bagian atas, ya, terkait dengan pengolahan lahan. Tidak ada batuan, sedikit, sedang, banyak sampai sangat banyak. Nah, seperti ini ada batuan, ya, ini di lahan,
ini tergolong mungkin sedang ya. Bandingkan dengan sebelahnya, ini tidak ada batuan. Maka kelasnya itu lebih tinggi yang kiri. Ini penggunaannya lebih terbatas, sehingga yang kanan kelasnya lebih rendah. Ini kelas 1 atau kelas 2, mungkin ini kelas 5 atau kelas 6. Nah, batuan-batuan ini tidak ada batuan. Semakin buruk ya drainase, maka kelas kemampuan lahan semakin tinggi, penggunaannya terbatas. Semakin banyak jumlah batuan di permukaan, B0, B4, maka kelas kemampuan lahan semakin tinggi, pilihan penggunaan lahan semakin terbatas. Selanjutnya tekstur. Nah, tekstur itu menggambarkan perbandingan fraksi debu pasir liat, mulai dari halus sampai kasar. Ini dianalisis ya dengan segitiga USDA di laboratorium atau dengan feeling method atau perasaan. Diambil di tangan, dirasakan apakah dia agak halus, sedang atau kasar. Tetapi untuk memastikan itu lebih baik dianalisis di laboratorium. Kuantitasnya itu lebih pasti, ya nilainya berapa. Kalau ini kualitatif ya, kualitatif itu subjektif, setiap orang nanti berbeda-beda. Saya bisa bilang sedang, nanti orang lain bisa bilang oh ini halus. Nah, tapi kalau dengan dibawa ke lab akan lebih objektif. Persentase pasir sekian persen muncul angkanya, sehingga tinggal kita kelaskan di sini apakah masuk liat berpasir, lempung liat berpasir, lempung berdebu dan seterusnya. Selanjutnya adalah indikator yang diamati untuk menetapkan kelas kemampuan lahan untuk permeabilitas. Itu mencerminkan kemampuan tanah meloloskan air. Ini dianalisis dengan metode konduktivitas hidrologi jenuh dengan ring sampel kecil ya 2 meter diameter sekitar 5 cm diambil kemudian dijenuhkan, diamati kecepatannya aliran air. Dikelaskan menjadi lambat, agak lambat sampai cepat. Nah, seperti ini. Jadi permeabilitas menggambarkan bagaimana tanah meloloskan air ke bawah. Nah, pada lapisan berapa diambil sampel, yaitu pada lapisan akar tanaman, zonanya di sini bagian ini. Tekstur ya itu semakin kasar, artinya potensi erosi semakin besar, sehingga kelasnya juga semakin tinggi, penggunaannya terbatas. Ada 3, T4, T3. Sedangkan permeabilitas itu semakin cepat ya meloloskan air, nilainya itu semakin tinggi, kelasnya semakin tinggi, penggunaannya terbatas. Jadi pada prinsipnya klasifikasi masing-masing indikator tadi mulai dari 0 sampai 5 ya, kelas 0 sampai 6, kelas 0 sampai 4 semakin tinggi klasifikasinya, kelas penggunaannya juga semakin tinggi juga. Nah, artinya penggunaannya terbatas. Kemudian salinitas itu juga diukur di lapangan. Apakah kadar garamnya 0 atau lebih dari 0,65%. Bagaimana caranya? Ini mau nggak mau menggunakan ya seperti pH meter, ada salin meter namanya, electroconductivity ya, mengukur kelistrikannya ya. Nah, ini. Jadi bisa ada yang portable di lapangan ditancapkan gitu, ada yang harus dibawa ke lab juga. Kemudian yang terakhir ini bahaya banjir, menggambarkan kondisi tanah pada suatu wilayah itu tergenang atau tidak. Ukurannya adalah kurun waktu 1 tahun. Apakah dalam waktu 1 tahun itu lahan tersebut kena banjir lebih dari 24 jam atau tidak? Berapa bulan ukurannya? Nah, ini dikelompokkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5 kelas. Tidak pernah terkena banjir, atau kadang-kadang kena banjir, atau 1 bulan dalam setahun kena banjir lebih dari 24 jam, atau 5 bulan dalam setahun kena banjir, atau 6 bulan lebih dalam setahun kena banjir lebih dari 24 jam.
Nah, contohnya ini, apabila kondisinya seperti ini, ada jagung, ini kena banjir, dapat dipastikan dia menjadi gagal panen. Fungsi kemampuan lahan adalah mengidentifikasi hal ini, sehingga perencanaannya tepat, nanti diharapkan produksi juga optimum sesuai harapan, lahan juga tetap lestari. Ancaman banjir semakin intens atau semakin tinggi ancamannya, maka kelasnya kemampuan lahan semakin tinggi sehingga penggunaannya terbatas. Begitu juga dengan salinitas. Semakin tinggi kadar garam tanah, salinitas, maka kelas kemampuan lahannya semakin tinggi, penggunaannya juga terbatas. Nah, dari berbagai indikator tadi, bagaimana tahapannya menetapkan kelas kemampuan lahan? Bila belum ada data spasial, maka yang pertama itu adalah membuat peta unit lahan. Ini dengan catatan belum ada data-data spasial, peta tanah dan sebagainya belum ada, peta lereng dan sebagainya belum ada. Ya. Komponennya apa saja untuk membuat land mapping unit? Itu ada data iklim, ya, peta batuan, peta geologi, kemudian peta tanah, ya, kemudian hidrologi itu dari pola drainase, kemudian penggunaan lahan itu sendiri, dan bentuk lahan. Nanti dari masing-masing ini dianalisis membentuk satu poligon, dan masing-masing poligon itu diukur tadi ke 11 indikator tadi di masing-masing poligon dia masuk kelas mana. Nah, poligon yang terbentuk ditetapkan lokasinya tergantung skala outputnya, diukur dan diamati. Setelah itu ditetapkan kriteria kelas kemampuan lahannya. Nah, pada saat ini teknologi telah berkembang, ya, teknologi informasi, sistem informasi geografi telah berkembang sehingga mempermudah pekerjaan tersebut. Nah, jika kita sudah memiliki seluruh data spesial dari berbagai indikator yang dibutuhkan, seperti lereng, kepekaan erosi, tingkat erosi, kedalaman tanah, tekstur, permeabilitas, drainase, ancaman banjir, dan salinitas, ini adalah hasil dari pengamatan lapangan dan sudah dalam bentuk data spasial, maka ini tinggal dioperasikan dengan perangkat lunak GIS. Softwarenya bisa macam-macam, ada QGIS, Saga, untuk terserah yang mana, yang berbayar atau yang open source. Nah, setelah itu akan menjadi produk peta kemampuan lahan seperti ini. Ini contoh adalah Kabupaten Malang, ya, mulai dari kelas 3, 4 sampai kelas 8. Ada semua di sini. Nah, mengingatkan kembali bahwa kelas kemampuan lahan itu dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu kelas, subkelas, dan satuan. Kelas tadi adalah ditulis dengan angka Romawi, ya, kelas 1 sampai 8. Subkelas itu menunjukkan pembatas utama, apakah tekstur, erosi, ada simbol huruf kecil-kecilnya, B, O, L, T, dan satuan itu adalah intensitas faktor penghambat tadi, ya. Misalnya drainase baik tadi D1, kemudian drainase buruk itu D4, maka dia ditulis angkanya 14. Nah, bagaimana cara menginterpretasi hasil atau pengamatan kemampuan lahan? Itu sebagai berikut. Jika kita telah memiliki hasil analisis spasial kelas kemampuan lahan, ada 3I L4, 4 L3B1 dan seterusnya. Keterangannya adalah sebagai berikut. 3T4 itu kelas kemampuan 3 dengan faktor pembatas tekstur. 4O3 itu kelas kemampuan 4 dengan pembatas bahaya banjir dan seterusnya. Nah, cara membacanya adalah sebagai berikut. 4D4 artinya 4 itu menunjukkan kelasnya, kelas 4 ya, berarti
Nah, dari kelas 4 ini kita bisa tahu arah penggunaannya untuk apa tadi. Tabel di atas tadi ya, yang awal saya sampaikan, hubungan KKL dengan penggunaan lahan. Kemudian D itu adalah subkelasnya, artinya di sini faktor penghambat utamanya adalah drainase. Kemudian 4 itu adalah satuan kemampuan. Tadi dikelaskan ada drainase baik, buruk, sedang, sangat buruk. Nah, 4 ini masuk kategori buruk. Ya, kelas kemampuan lahan 4 karena terletak pada lereng. Ya, masih ingat ya, kenapa dia masuk 4? Tadi pembagian kelasnya adalah lereng. Ya, dengan faktor pembatas drainase buruk di 4. Oleh sebab itu, arahan penggunaan lahannya ini sesuai tabel hubungan KKL dan penggunaan lahan tadi, agar alam, hutan produksi, penggembalaan, dan garapan terbatas. Ini berdasarkan tabel. Nah, jika akan digunakan untuk tanaman semusim, maka perlu tindakan konservasi. Nah, ini mulai muncul arahan konservasi, seperti penanaman menurut kontur, perbaikan drainase berupa glutan atau saluran terbuka, di samping pemupukan. Nah, jadi seperti ini cara menginterpretasikannya. Kita tahu faktor pembatasnya apa, arahan konservasinya untuk memperbaiki lahan tersebut seperti apa agar tetap lestari. Dan ingat, konservasi itu bukan menunda penggunaan lahan, tetapi mempertemukan antara fungsi ekonomi dan ekologi tadi. Nah, sebenarnya kalau kita cermati lagi, tabel kriteria kemampuan lahan tadi, lereng menjadi indikator yang paling atas. Nah, ini menunjukkan juga bahwa lereng dapat digunakan sebagai indikator awal dalam menduga kelas kemampuan lahan. Semakin curam suatu lereng, maka kelas kemampuan lahannya semakin tinggi, sehingga arahan penggunaannya semakin terbatas. Contohnya ini, ada ilustrasi ini datar, ini curam. Nah, secara visual kita sudah dapat menduga, oh ini 1, ini mungkin 7 atau 8. Ya, ini kelas 1, ini kelas 7 atau 8. Nah, apakah ini cukup? Kalau untuk menduga saja, tidak apa-apa. Nanti untuk mengevaluasi, oh kalau ada lereng curam ini kelas 7. Kalau di tabel itu kelas 7 itu penggunaannya terbatas, tidak boleh intensif. Dia hutan produksi atau cagar alam atau hutan lindung. Nah, kenyataan di lapangan seperti apa? Kondisinya kok terbuka, ada tanaman intensif. Nah, berarti ini ada yang perlu diperbaiki. Nah, sebagai dugaan awal boleh, namun tetap harus dilakukan evaluasi terhadap indikator yang lain. Artinya apa? Di sini diambil sampel tanahnya, di sini diambil sampel tanahnya, diamati tadi, ya, teksturnya bagaimana, permeabilitasnya bagaimana, ya. Kemudian dibur kedalaman tanahnya, di sini juga dibur kedalaman tanahnya, ya. 11 indikator tadi tetap harus diamati, sehingga secara ilmiah dalam kita menetapkan kelas kemampuan lahan akan semakin akurat. Ya. Nah, setelah kelas kemampuan lahan tadi terbentuk atau jadi ya sebarannya di mana sebagainya, maka harus kita pahami beberapa asumsi ya yang harus dipahami agar dapat menerapkan kelas kemampuan lahan dengan benar. Yang pertama adalah kemampuan lahan adalah suatu penilaian bersifat interpretasi berdasarkan sifat fisik lahan yang permanen. Bila petani dapat mengatasi sendiri, maka lahan yang dinilai dengan tingkat pembatas yang masih tersisa. Nah, yang sudah diperbaiki tadi tidak menjadi faktor penghambat lagi. Contohnya ini. Ini lahan, ya. Faktor pembatasnya adalah lereng dan batuan misalnya. Namun kemudian petani berinisiatif. Batuan tadi diambil, dikumpulkan di ujung untuk membuat teras. Maka batuan ini tidak menjadi faktor pembatas lagi. Karena petani sudah mengatasinya secara sendiri. Tinggal apa? Mungkin dianalisis lagi. Apakah permeabilitasnya, atau teksturnya, atau lerengnya. Seperti itu. Contoh yang lain. Ini adalah lahan miring. Maka faktor pembatas utamanya adalah lereng. Nah, kemudian petani
mengelola sendiri atau memperbaiki dengan cara pembuatan teras bangku. Nah, apabila demikian, lereng dapat dikatakan bukan menjadi faktor pembatas lagi. Mungkin yang lain, indikator yang lain. Ya, bisa jadi batuan permukaan di sini atau kedalaman tanahnya atau yang lain. Ya. Pada prinsipnya, apabila ada dua faktor pembatas dan yang salah satu faktor pembatas tersebut dapat diatasi atau diperbaiki, maka faktor pembatas yang sudah diperbaiki tadi tidak perlu disebutkan lagi dalam kelas kemampuan lahan. Tujuannya apa? Ya, faktor pembatas tadi diatasi adalah menjamin kelestarian sumber daya lahan dan hasil yang tinggi. Seperti ini, gambar ini. Ya, sehingga ini bisa ditanami. Ya, secara ekologi lahan bisa lestari. Ini juga, tetapi hasil juga meningkat. Asumsi selanjutnya, kemampuan lahan bukan menilai produktivitas terhadap tanaman tertentu, bukan, karena yang dinilai adalah lahannya, tanahnya. Meskipun misalnya pada komoditas yang sama, yang satu ditanam pada kelas 3, yang satu ditanam pada kelas 4, hasilnya menunjukkan bahwa yang kelas 3 itu lebih tinggi produksinya daripada yang kelas 4. Namun bukan produksinya yang dinilai, sekali lagi yang dinilai adalah tanahnya dan lahannya. Yang kedua, kemampuan lahan, KPL itu kemampuan lahan ya, bisa berubah karena reklamasi, ya, perbaikan drainase, perbaikan irigasi, pengendalian banjir, itu kelasnya bisa berubah. Contohnya ini adalah penampakan Google Earth, ya, saya download dari Google Earth. Ini adalah Sungai Bengawan Solo yang di daerah Tuban, ya, Jawa Utara. Awalnya Bengawan Solo itu bentuknya yang ini, sehingga menjadikan yang merah-merah ini adalah daerah yang intensitas banjirnya tinggi. Nah, tapi kemudian dilakukan penyudetan di sini. Nah, awalnya daerah yang merah ini kelas kemampuan lahannya misalnya 7 karena dia pembatasnya adalah intensitas banjirnya tinggi, mungkin setahun bisa 5 kali, 6 kali. Tapi karena ada sudetan di sini, ya, sehingga air itu kalau melewat itu terus saja, tidak melewati lahan ini lagi, sehingga ini bebas banjir. Maka yang tadinya ini kelas 7, kelasnya bisa berubah menjadi kelas 3 atau kelas 2. Karena kalau dari Citra ini adalah daerah datar, ya. Nah, seperti itu. Ya. Kelas kemampuan lahan juga tidak dipengaruhi oleh faktor seperti lokasi, jarak dari pasar, dan fasilitas. Penjelasannya seperti ini. Sama, ini citra Google Earth. Lingkaran putih ini adalah pusat keramaian, permukiman, bisa pasar, bisa apapun itu yang adalah pusat aktivitas manusia di sini. Nah, dalam menilai kemampuan lahan itu tidak berlaku. Lahan yang kuning ini karena lebih dekat, maka kelasnya lebih tinggi daripada lahan yang merah ini, yang warna merah kan lebih jauh. Ya. Jadi, kelas kemampuan lahan tidak dinilai berdasarkan jarak dengan pusat aktivitas, tetapi adalah keragaan lahannya. Ya. Ini sama, ya. Baik yang kuning maupun yang merah ini dinilai sama, meskipun ini lebih dekat. Karena karakteristiknya sama, misalnya lerengnya sama, teksturnya sama, 11 indikator tadi menunjukkan hasil yang sama, maka nilainya sama. Gitu. Dalam menentukan kelas kemampuan lahan, ada pembatas fisik. Itu tadi yang dalam penulisan dimodulkan di simbol D4 tadi, ya, kelas 4, D4. Nah, pembatas fisik ini dalam kemampuan lahan dibedakan menjadi 2. Pembatas permanen yang tidak bisa diubah dan pembatas yang dapat diubah melalui praktek usaha tani. Apa itu pembatas permanen? Misalnya sifat jenis batuan, ya,
kedalaman perakaran, adanya lapisan pengambat tanah, ya. Ini istilahnya sifat given dari tanahnya, ya. Tekstur itu tidak bisa diubah. Kita tidak bisa merubah komposisi pasir debu liat. Jenis mineral liat kita juga tidak bisa merubah. Nah, ini contohnya. Ini profil. Kalau ini adalah sifat alami dari tanah, ini tidak bisa kita ubah. Yang dapat dilakukan adalah mengikuti, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Iklim yang kurang cocok, misalnya daerah kering, kita tidak bisa memodifikasi iklim, ya. Banjir, ya. Suhu tinggi, suhu rendah, dan seterusnya. Kemudian bahaya alam, itu juga pembatas permanen. Kita tidak bisa memodifikasi. Misal gunung meletus, erupsi seperti ini, kita tidak bisa mengontrol. Misalnya tadi daerah yang subur, ada gunung meletus bagian ini, maka dia terkena abu vulkanik. Saat itu mungkin langsung mati tanamannya, tetapi lambat-laun mungkin daerah ini menjadi lebih subur lagi. Kebasahan, erosi, gerakan massa atau gerakan tanah, ini ya, tanah gerak istilahnya. Ini longsor tapi secara keseluruhan masif, kemudian pengiringan lereng itu pembatas permanen. Kemudian pembatas yang dapat berubah atau dimodifikasi. Ada beberapa, yaitu kekurangan hara, kemudian kerentanan banjir. Seperti tadi saya sampaikan, ya, daerah yang rentan banjir kemudian dibangun sudetan atau dibangun penghalang banjir, ya, parit dengan dinding yang tinggi sehingga tidak menjadi banjir. Keberadaan batunya diambili, dikumpulkan, kemudian erosi, kalau masih erosi alur kecil-kecil itu tidak apa-apa, itu bisa dikelola oleh petani, ya. Kata kuncinya adalah kapan itu bisa berubah adalah pantas, layak secara ekonomis, itu dilakukan, bisa dilakukan. Kemudian sewaktu memutuskan, ya, itu harus ada aspek kepraktisan untuk menghilangkan modifikasi faktor pembatas tadi. Jangan sampai menghilangkan faktor pembatas tapi membutuhkan biaya yang besar, ya, yang artinya nanti tidak sesuai lagi dengan usaha yang akan dilakukan. Ya, potensi longsor, ya, tinggi, tetapi tetap saja digunakan untuk berdaya. Kemudian dilakukan bangunan permanen, ya, dengan cara sipil teknis, ya, dengan batu, semen, dan seterusnya. Ternyata biayanya lebih besar daripada hasil budaya yang diperoleh. Itu menjadi tidak praktis lagi. Nah, terkait kekurangan hara itu bisa dilakukan dengan cara dipupuk, ya, ini untuk mengatasi faktor pembatas. Kemudian ini juga pupuk. Nah, demikian tadi materi tentang kemampuan lahan. Dapat saya sampaikan, ya, perlu diingat bersama apa itu definisi konservasi tanah, ya, bahwa penempatan sebidang tanah sesuai dengan cara atau kemampuan tanahnya atau kemampuan lahannya. Ini yang di warna kuning ini yang penting. Artinya konservasi itu menempatkan sebidang tanah sesuai dengan kemampuannya. Nah, dalam menetapkan kemampuan tadi sudah dijelaskan di depan, ya. Apa itu daya dukung lahan untuk kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematik dan pengelompokannya berdasarkan sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat. Jadi dengan kita mengingat definisi, maka kita bisa belajar apakah lahan tersebut sudah sesuai atau belum dengan kemampuan lahannya. Ya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.